you again, old man. Oh no! Mungkin waktu kecil teman-teman sering sekali menonton film dari Pixar, yaitu Cars. Film yang dimana menceritakan tentang mobil berwarna merah, yaitu Lightning McQueen, yang dimana selalu memenangi juara pertama dalam perlombaan balap mobil. Jika kita berbicara mengenai balap mobil, tentu kita tidak pernah lepas yang dari namanya momentum. Yang dimana momentum sendiri adalah suatu kesukaran kendaraan untuk berhenti, dimana ketika suatu kendaraan bergerak dengan kelajuan tertentu dan masa tertentu, kendaraan tersebut sulit berhenti. Itulah yang namanya momentum. Mungkin teman-teman waktu kecil sering sekali bermain sepeda ataupun balap sepeda. Ketika teman-teman melaju dengan sepeda tersebut, saat direm, sepeda tersebut tidak langsung berhenti. Mengapakah demikian? Mari kita bahas mengenai momentum di dalam bab momentum dan juga impuls. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Gusman Mortimone, saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada kali ini saya akan membahas mengenai momentum dan juga impuls. Mari kita simak videonya. Jika terdapat 3 buah kendaraan yang memiliki massa yang berbeda-beda, yaitu sepeda dengan massa 10 kg, mobil dengan massa 500 kg, dan mobil box dengan massa 1000 kg. Jika 3 kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, manakah yang paling sulit berhenti? Yap, benar, yaitu kendaraan yang memiliki massa paling berat, yaitu mobil box. Mengapakah demikian? Mari kita bahas pada bab momentum dan impuls. Momentum. Momentum adalah suatu sifat yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Momentum juga dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Dapat kita tulis dengan rumus yaitu P atau momentum sama dengan M dikali V atau dikali massa dikali kecepatan dengan satuan kilogram dan meter per sekon. Oke teman-teman, jadi semakin besar tingkat kelajuan suatu kendaraan, maka nilai momentumnya juga semakin besar, dikarenakan kendaraan tersebut semakin sulit untuk berhenti. Tetapi kecepatan tidak bisa dijadikan titik acuan pada momentum, yaitu karena setiap jenis kendaraan yang tidak sama memiliki massa yang berbeda-beda. Jadi, massa juga berpengaruh pada momentum. Oleh karena itu, momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Terdapat sebuah soal, yaitu sebuah motor bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jika motor dan pengemudinya mempunyai massa 200 kg, maka momentum motor tersebut adalah, mari kita jawab. Yang pertama-tama kita tulis diketahui M sama dengan 200 kg, yaitu karena dikarenakan M adalah massanya, dan V merupakan kelajuannya atau kecepatannya, yaitu 25 meter per sekon. Yang ditanya merupakan momentum. Jadi, P sama dengan M dikali V. P sama dengan 200 kg dikali 25 meter per sekon. P sama dengan 5000 kg meter per sekon. Impuls. Impuls merupakan ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Impuls atau I merupakan gaya yang bekerja pada selang waktu atau delta T tertentu. Untuk impuls memiliki rumus yaitu I sama dengan delta P sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Terdapat soal mengenai impuls, yaitu bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan. Berapakah impuls yang dihasilkan? Jawab, diketahui. Massa sama dengan 20 gram. V1 sama dengan 4 meter per sekon. Dan V2 sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya yaitu impuls. Jawab, impuls sama dengan delta P sama dengan M buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Impuls sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2.
dapatnya 2 dikali 10 pangkat min 2, yaitu gram, kita ubah menjadi kilogram, dan kita ubah kembali menjadi notasi ilmiah. Buka kurung 2 dikurang min 4, tutup kurung. Dikarenakan bola memantul, maka notasi V1 kita ubah menjadi negatif. Kita hitung, yaitu impuls sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 2 ns. Itulah hasil yang kita dapatkan. Nah, ternyata momentum dan impuls memiliki hubungan yang tidak lain saling berkaitan, yaitu besaran gaya yang terjadi atau diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Impuls sama dengan perubahan momentum benda. Dapat kita lihat pada rumus di samping, yaitu mengenai hubungan momentum dan impuls, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali V2 kurang V1 per delta T. Kita pindahkan delta T, maka F dikali delta T sama dengan M dalam kurung V2 kurang V1. F sama dengan delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Impuls sama dengan P2 dikurang P1. Itulah merupakan dasar dari rumus hubungan momentum dan impuls. Contoh soal mengenai hubungan momentum dan impuls, yaitu sebuah bola masanya 1 kg dalam keadaan diam dipukul menyentuh bola selama 0,02 sekon dengan gaya F sehingga bola bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitunglah besar impuls atau perubahan momentum benda dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pertama kita harus mengetahui apa-apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama M sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 0 meter per sekon, V2 sama dengan 8 meter per sekon, delta T sama dengan 0,02 sekon. Yang ditanya delta P dan F. Perubahan momentum yang terjadi dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta P sama dengan P2 kurang P1, delta P sama dengan MV2 dikurang MV1, delta P sama dengan dalam kurung 1 kg dikalikan dengan 8 meter per sekon dikurang 1 kg dikalikan 0 meter per sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. Maka perubahan momentum yang terjadi adalah 8 kg meter per sekon. F sama dengan delta P berbanding dengan delta T. F sama dengan MV2 dikurang MV1 tutup kurung berbanding dengan delta T. MV2 dikurang MV1. F dalam kurung 0,02 sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. Itu beberapa hasil yang kita hitung tadi. F sama dengan 8 berbanding dengan 0,02 sekon sama dengan 400 Newton. Jadi besar gaya F yang bekerja pada benda adalah 400 Newton. Mudah bukan?